Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Intifada Sekar Kausar dari Prodi D3 Akuntansi Politeknik Mercusuar Indonesia. Pada video kali ini saya akan menerangkan materi singkat mengenai laporan keuangan konsolidasian dari pengertian dan contoh soal. Kita langsung masuk ke pengertian. Laporan keuangan konsolidasian adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dari hasil operasional perusahaan induk dan beberapa perusahaan anak. Pada laporan konsolidasian terdiri dari neraca konsolidasi, laporan laba rugi konsolidasi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas konsolidasi. Kita langsung masuk ke contoh soal. Pada 19 Januari 2024, PT Induk membeli kepemilikan atas ekuitas PT Anak sebesar 100% pada harga akuisisi sebesar Rp1.000. PT Induk menggunakan metode biaya perolehan untuk membukukan transaksi investasi saham PT Anak. Berikut posisi keuangan PT Induk dan PT Anak sebelum terjadinya akuisisi. Kas dari PT Induk sebesar 1.000 dan di PT Anak sebesar 300. Aset lain pada PT Induk sebesar 4.500 dan PT Anak sebesar 500. Modal saham dari PT Induk sebesar 4.000 dan PT Anak 550 dan laba ditahan dari PT Induk sebesar 2.000 dan PT Anak 350. Selama tahun 2024, PT Induk memperoleh laba sebesar Rp1.400 dan membagikan dividen sebesar 900, sedangkan PT Anak memperoleh laba sebesar 300 dan membagikan dividennya sebesar 300. Posisi keuangan pada akhir tahun 2024 sebelum konsolidasi yaitu berikut data tertera. Untuk kas PT Induk sebesar 550, PT Anak 480, investasi modal PT Anak yang dicatat di PT Induk sebesar 1.000, dan seterusnya. Kita langsung ke kertas konsolidasian akhir tahun 2024. Berikut data yang diperoleh dari posisi keuangan akhir tahun 2024 kita masukkan ke kertas konsolidasi. PT Induk 550, PT Anak 480 dan semuanya. Lalu kita lakukan eliminasi dan penyesuaian. Kas pada PT Induk sebesar 550 dan PT Anak 480 tidak ada eliminasi sehingga total dari PT Induk dan PT Anak sebesar 1.030. Investasi modal PT Anak hanya dicatat di PT Induk, lalu ada penyesuaian di kredit. Tidak dicatat di kertas konsolidasian. Untuk aset tetap sebesar 4.500 untuk PT Induk dan PT Anak 500, dicatat total di Rp5.000. Modal saham sebesar 4.000 di PT Induk dan PT Anak 550, lalu adanya eliminasi sebesar 550 karena adanya akuisisi sebesar 100% PT Anak oleh PT Induk, sehingga dieliminasi untuk modal saham dan laba ditahan di debit sehingga total tercatat di kertas konsolidasian 4.000 dan 2.000. Laba di tahun berjalan 2024 PT Induk sebesar 1.400 dan PT Anak 300, tertulis total sebesar 1.700. Pendapatan dividen di PT Induk 300, adanya penyesuaian di debit 300, lalu dividen di PT Induk 900 dan PT Anak 300, lalu adanya eliminasi 300 di PT Anak. Jadi tercatatnya 900 sehingga total sebesar 8.600. Lalu untuk jurnal yang tercatat di jurnal eliminasi ada dua, ada eliminasi transaksi akuisisi dan eliminasi transaksi antar perusahaan. Untuk eliminasi transaksi akuisisi ada modal saham, laba ditahan, dan goodwill sebesar 100 pada investasi modal PT Anak sebesar 1.000. Eliminasi transaksi antar perusahaan, pendapatan dividen pada dividen sebesar 300. Lalu ini untuk hasil neraca konsolidasian PT Induk dan anak perusahaan per 31 Desember 2024. Ini hasil dari total yang ini. Untuk kas 1.030, aset lain 5.000, goodwill 100, sehingga total aset PT Induk dan anak perusahaan sebesar 6.130.
dan modal saham 4.000, laba ditahan 2.800 sehingga total liabilitas dan ekuitas sebesar 6.800. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.